yang mempunyai tumbuhan atau tanaman di rumah, misalnya tanaman padi, pisang, jagung, dan lain sebagainya, apakah tanaman tersebut bisa kembali ke tanah? Bisa. Nah, yang keempat yaitu tanah. Tanah ini bisa kita gunakan untuk bercocok Tanam. Kita bisa menanam berbagai jenis tanaman. Nah, yang kedua tadi yaitu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui atau jumlahnya sangat terbatas. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, seterusnya sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk Hidup. contohnya hewan dan tumbuhan. Nah, sedangkan sumber daya alam non hayati ini adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, matahari, udara, dan sinar matahari. Sinar matahari ini sangat berguna bagi manusia. Karena kenapa? Coba kalau nggak ada sinar matahari, tentu setiap hari kita merasa Kedinginan. Jadi matahari ini sangat berguna bagi manusia. Nah, anak-anak, sumber daya alam ini juga memiliki beberapa manfaat. Apa saja manfaat sumber daya alam? Memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti makanan dan air. Yang kedua, Menjadi sumber energi misalnya bidang bumi, gas alam, dan batu bara. yang ketiga, Menyediakan bahan produksi dan berguna. yang keempat, Menjadi sumber pendapatan misalnya melalui kegiatan ekspor. yang kelima, Mendukung kesejahteraan masyarakat dan menambah lapangan pekerjaan. pokoknya anak-anak, sumber daya alam ini banyak sekali manfaatnya. Jadi sumber daya alam ini harus kita jaga dan merawatnya. Seterusnya anak-anak, sumber daya alam ini juga memiliki beberapa potensi. Yang pertama, Hasil kesehatan yang disebut sebagai penanganan yang baik. yang kedua, Kekayaan berkeluarga dan berkembang. yang ketiga, Hasil tambang seperti minyak bumi, emas, dan batu bara. yang keempat, Hutan tropis yang menghasilkan kayu dan menjaga keseimbangan lingkungan. yang kelima, Sumber energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, dan sinar matahari. Jadi anak-anak, potensi sumber daya alam ini dapat meningkatkan perekonomian negara jika dimanfaatkan dengan bijak dan berkelanjutan. Nah, sampai di sini kalian sudah mengerti? Sudah. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, kita akan mengerjakan beberapa soal yang telah disusun. Sekarang kita akan membagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo. Ini menetap ya. Sampai sini. Kelompok 5 di sini. Kelompok 5 di sini. Nah, siapa kelompok 5 lagi? Kelompok sini. Sini.
baca soalnya dan kalian nanti yang menentukan jawabannya. Lepas? Sudah. Oke. Bagi anak-anak, sekarang mari kita koreksi jawabannya. Soal yang pertama, yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah bagian A, semua benda hasil buatan manusia. Bagian B, segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Bagian C, semua alat elektronik. Bagian D, barang yang dijual di pasar. Jawaban yang benar adalah sekali, ternyata di kelas ini pada hebat-hebat semua ya. Oke, soal nomor 2. Contoh sumber daya alam hayati adalah bagian A, batu bara dan minyak bumi. Bagian B, emas dan perak. Bagian C, hewan dan tumbuhan. Bagian D, air dan tanah. Jawaban yang paling tepat adalah Bagian C. sekali. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Berikut yang termasuk sumber daya alam non hayati adalah bagian A, padi dan jagung. Bagian B, sapi dan kambing. Bagian C, kayu dan rotan. Bagian D, air dan batu. Jawaban yang paling benar adalah Bagian D. betul sekali. Kita lanjut soal nomor 4. Salah satu cara menjaga kelestarian sumber daya alam adalah bagian A, menanam pohon sembarangan. Bagian B, membuang sampah ke sungai. Bagian C, melakukan regulasi atau penanaman kembali pohon. Bagian D, menggunakan air secara berlebihan. Jawaban yang benar adalah Bagian D. sekali. Nomor 5. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang bagian A dapat diperbaharui, bagian B tidak dapat diperbaharui, bagian C mudah dibuat manusia, bagian D berasal dari tumbuhan. Jawaban yang benar adalah Bagian D. betul sekali. Berikan aplaus. Di sini kalian terlihat bahwa kalian sudah mengerti apa itu sumber daya alam. Nah, bagi siapa siswa-siswi yang sudah menjawab pertanyaan, Ibu akan berikan nilai plus sebagai keaktifan siswa. Nah, sekarang anak-anak, mari kita bersama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Baca sama-sama. Kesimpulannya adalah Sumber daya alam merupakan kekayaan alam nasional yang dimiliki manusia. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat seperti memenuhi kebutuhan hidup dan sumber energi yang berkumpul seluruh dunia. Sumber daya alam berbeda menjadi sumber daya alam dapat dipengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi. Sesat sumber daya alam yang oleh karena itu sumber daya alam harus dijaga dan dimanfaatkan dengan kecerdasan agar tetap tersedia bagi generasi sekarang dan masa depan. betul sekali. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu langsung yang akan memimpin dalam doa. Baik anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa sesuai dengan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu, di mana Engkau telah menolong kami Bapa, sehingga dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhiri pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan Yesus,